Terakhir di mana kita? Hah? Poin 19. Poin ke-19 adab salam. Habis dong. Hah? Udah di review belum? Udah di murojaah belum dari 1 sampai terakhir? Belum ya? Sedikit kita review lagi dari adab salam kemarin. Berusaha menyebarkan salam di antara seluruh kaum muslimin. Yang kedua, tidak boleh membatasi salam kepada yang hanya dikenal saja. Benar kan? Yang ketiga, berpegang teguh dengan bentuk sigoh. Sigoh itu bentuk salam yang datang dari Nabi SAW. Ya, nggak perlu mengucapkan salam-salam yang tidak datang dari Nabi. Mungkin nggak sih seseorang mengucapkan salam selain Nabi, selain yang datang dari Nabi? Apa misalnya? Sabahul khair, selamat pagi. Kalau mau berpisah, ma'assalama. Ya, itu kan ucapan-ucapan salam yang sebenarnya nggak datang dari Nabi. Begitupun bahasa Indonesia, selamat malam. Ya, kalau misalnya mau dipakai itu sambil pakai salam nggak apa-apa. Kemudian yang keempat, ala yaqul alaikassalam, jangan ucapkan alaikassalam. Yang kelima, an yulqiyas salama indal qudum wa indal qiyami min majlisi. Kayaknya udah kita review deh. Benar gak sih? Udah kita review ya. Poin ke-13 nya aja. Kalau nggak salah yang belum poin ke-13. Al-ibtisamatu inda yaqa'is salam wa raddihi, bersenyum, berseri-seri, wajah ceria tatkala mengucapkan salam atau membalasnya. 14, berjabat tangan bersamaan dengan salam. Yang ke-15, boleh menggabungkan salam dengan isyarat tangan untuk orang-orang yang jauh. Ya, isyarat tangan melambaikan. Tapi jangan lambai doang, harus ada nutuknya, pengucapan salamnya. 16, mengajarkan adab salam kepada orang yang belum mengetahuinya. 17, tidak boleh memulai salam kepada non muslim. Nomor 18, menjawab salam bagi orang yang non muslim dengan ucapan waalaikum. Ya, walaupun diperselisihkan pendapat ini. Boleh gak kalau non muslim benar-benar tulus mengucapkan salam? Sebagian ulama mengatakan boleh dibalas dengan sempurna. Waalaikumsalam. Wallahu a'lam. Kalau mau aman ya udah waalaikum aja. Nomor 19, jika melewati satu kaum dari musyrikin tapi ada seorang muslim di situ, seorang saja apalagi banyak, maka boleh mengucapkan salam kepada muslim tersebut. Yang ke-17, adabul istizan. Adab istizan. Mana istizan? Istizan. Kok bersedih? Istazana. Minta. Istazana. Izin. Yastazinu. Adab minta izin. Yang pertama, adamud dukhul. Tidak boleh masuk qoblal istizan, sebelum minta izin. Minta izin beda dengan salam ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, yang dipanggil orang beriman, la tadkhulu buyutan, jangan masuk rumah, ghairu buyutikum, yang itu bukan rumah kalian, hatta tastanisu, sampai kalian bermanusiawi. Istiqnas, nas. Apa bermanusiawi di sini? Minta izin. Kenapa pakai lafaz istanasa di sini? Kata penulis, kata bersyarat di sini, kenapa tastanisu di sini dimaknai izin? Kenapa izin pakai lafaz istiqsan? Ya. Istiqnas, istiqnas. Kenapa pakai lafaz istiqnas seolah-olah dari kata nas, manusia? Ya, yang tadi Anda terjemahkan berkemanusiaan. Kenapa? Karena izin itu amalan khusus manusia. Nggak ada hewan minta izin. Ya? Seluruh hewan nggak ada yang minta izin. Dia masuk nyelonong aja. Tahu-tahu keluar bawa ikan. Ya kan?
Wa tusallimu ala ahliha, dan ucapkanlah salam kepada penghuni rumah tersebut. Ini kata Allah yang dikitab orang beriman. Berarti simple. Ciri-ciri orang beriman, dia minta izin ketika masuk. Dan minta izin adalah amalan khusus manusia. Berarti kalau suka nyelonong-nyelonong baik, kalau nggak beriman nggak manusia. Ya, ada kekurangan lah di situ. Bukan berarti langsung nggak beriman, langsung kufur ya. Yang kedua, an yakul. Yang kedua, hendaknya mengucapkan. Nah, gimana sih ucapan salam yang Rasulullah SAW ajarkan? Maka hendaknya mengucapkan Assalamualaikum a'adakhul. Assalamualaikum, ucapan salam. Mana ucapan istizanya a'adakhul? Bolehkah aku masuk? Ya. Rawa Abu Daud bisanadin sahih an Ribai qala hadatsana rajulun min Bani Amir, menceritakan kepadaku seorang lelaki dari Bani Amir annahu sta'zana, bahwasanya dia minta izin ala Nabi, kepada Nabi sallallahu wa huwa fi baitin, dan dia berada dalam rumah. Aliju, kata si laki-laki ini, alij, apakah aku boleh masuk? Sama sebenarnya, wala jayaliju, maknanya masuk juga. Ya. Faqala Nabi SAW li khadimihi, namun Nabi SAW mengucapkan kepada pembantunya, ukhruj ila hadza, kamu keluar ya, ngomong sama pembantunya, fa'allimhu, ajarin dia tuh al-istizan, minta izin yang benar. Faqullahu, ajarin dia untuk mengucapkan Assalamualaikum a'adakhul. Assalamualaikum a'adakhul, sama mananya. Apakah aku boleh masuk? Kata orang tadi, cuma pakai lafaz wala jayaliju. Rasul ajarin suruh salam dulu, kemudian ganti lafaznya pakai dakhala yadkhulu. Wallahu alam. Apakah yang bermasalah adalah lafaz walajanya atau karena dia enggak pakai assalamualaikum? Cuma kalau misalnya walajanya enggak bermasalah, enggak mungkin Rasul ganti jadi dakhala. Mungkin kita enggak katakan bermasalah benar-benar haram gitu ya. Mungkin dakhala yadkhulu lebih halus daripada walaja yaliju. Walaja ini padahal ada di riwayat di antara doa masuk ke rumah, bismillah walajna. Ya. Wallahu a'lam. Di sini enggak dijelaskan oleh Musyara. Nanti Anda coba cari-cari lagi insyaallah. Fasami'ahu rajul, maka laki-laki ini dengar. Laki-laki ini dengar Rasulullah SAW nyuruh pembantunya untuk ngajarin dia. Jadi pembantunya belum keluar. Faqala, langsung si lelaki ini benerin sendiri. Assalamualaikum a'adakhul. Selamatan atas kalian, apakah aku boleh masuk? Fa'adina lahun Nabi sallallahu fadakhala. Maka Rasulullah SAW maka Rasulullah SAW mengizinkan dia, lalu dia pun masuk. Apa yang bisa dipetik dari sikap sahabat ini? Dia dengar si orang yang Rasulullah SAW suruh ajarin, belum sempat ngajarin, langsung dibenerin sama dia. Apa yang bisa dipetik dari sifat sahabat ini? Sahabat ini bersegera dalam mengamalkan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Dia nggak nunggu yang khadimnya Nabi tadi ngajarin dulu. Cuma udah kedengeran sama dia, maka dia langsung segera amalkan. Yang ketiga, an yasta'dina salasan fa in lam yu'zan lahu roja. Minta izin 3 kali. Kalau tidak diizinkan, maka kembali. Wa fi sahihain an Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu, Rasul bersabda, idza ta'zana ahadukum, kalau salah seorang dari kalian minta izin salasan 3 kali, lam yu'zan lahu, kemudian tidak ada yang mengizinkan, enggak ada yang jawab, entah disuruh pulang atau memang enggak ada yang jawab, falyarji, maka hendaklah kembali. Udah enggak usah panggil keempat kali. Assalamualaikum a'adakhul, biar suara.
2 sampai 3 udah pulang. Ya. Langsung pulang. Ini kalau nggak dibatasin kayak gini, orang bisa seenaknya. Jogrokin aja terus sampai sore. Ya, tapi Islam datang untuk membatasinya. Sampai 3 kali saya ikut. Nah, ini juga bagus ini. Ah, ini juga bagus bagi penghuni rumah. Adab ini nih, alhamdulillah bagus bagi penghuni rumah. Betapa banyak kita tuh didatengin tamu, tapi kita nggak sanggup untuk nolak, tapi nggak mau juga nyambut dia. Misal ada perkara yang memang antum sangat penting banget, yang datang orang besar, orang yang antum nggak berani buat bilang, Afwan, anak nggak bisa terima tamu hari ini, antum nggak berani, nah maka diemin aja. Misalnya kalau dia tahu adabnya 3 kali udah pulang. Misal antum lagi ngerjain tugas yang mana nggak ada waktu lagi kecuali itu waktunya. Ya, yang datang ustaz antum. Kalau antum sambut dia, besok antum dihukum sama dia juga. Atau ustaz yang lain gitu kan. Nah ini antum diem aja. Ya, walaupun kalau antum bisa gabungkan lebih bagus, antum tetap sambut dia sambil kerjakan tugas. Nah, Imam Ibnul Jauzi diriwayatkan dia tuh nggak bisa nolak tamu. Pernah datang seorang tamu sama dia. Yang tamu ini ya ngomongnya ngalur kidul lah, gak ada manfaat, gak nambah ilmu. Ibnul Jauzi ulama. Nah, dia terima tamunya tetap. Cuma dia ngapain? Dia sambil baca nggak mungkin kan? Ya sopan, masa tamu datang dia baca. Tamu datang dia nulis juga. Dia pilih kegiatan yang bermanfaat, tapi tetap bisa dengerin si tamu ngobrol. Apa kira-kira? Zikir. Ya. Kalau misalnya zikir cuma itu amalan yang biasa kaum muslimin lakukan saat itu. Ini ulama, pasti kaitannya masalah ilmu. Coba apa ya yang kaitannya sama masalah ilmu? Kalau zikir orang kaum muslimin zaman dulu udah terbiasa banget sama zikir. Nggak usah diajarin jadi. Apa? Ngajar, masa ngajar? Ya pulanglah tamunya kalau ngajar. Nah, dia sibuk nyerut pensilnya. Nah, nanti yang mana pensilnya itu nanti kan kepake buat dia nulis. Jadi ntar dia nggak usah nyerut lagi. Nah, kapan dia nyerut? Ketika tamu yang ngalur tidur itu datang. Ya, ada beberapa ustadz juga anak tahu ketika ada tamu yang kayak gitu juga modelannya, dia nggak bisa layanin dengan sempurna. Dia nggak bisa juga tolak. Apa yang dia lakuin? Dia nyampul buku. Nyampul buku kan bisa sambil ngobrol kan? Nah, nyampul buku. Kitabnya tuh banyak yang harus disambung, cuma kan nyicil. Kadang nyampul satu buku butuh waktu yang lama. Nah, kapan dia lakuin? Ketika mau nggak mau nyampul buku. Gitu. Yaitu ketika tamu datang. Nah, kalau misalnya memang nggak bisa, udah diem. Jangan dijawab salamnya, ya. Atau kalau antum bisa melakukan hal yang tega, bilang untuk tidak menerima tamu. Kalau nggak bisa, nah ini nih solusi nih bagi penghuni rumah. Bukan anak ngajarin untuk menolak tamu terus ya. Cuma kan ada keadaan kayak gitu. Ya, misal lagi. Ini ada tamu di saat suami istri sedang berduaan. Kan nggak mungkin antum keluar pakai handuk doang misalnya gitu kan. Nah, diemin aja. Ya, misalnya di antara banyak keadaan-keadaannya ya. Sama ini kasusnya juga sama terkait nelpon orang wallahualam ya. Kayak kalau kita bisa kiaskan, insya Allah bisa dikiaskan. Nelpon orang kalau sudah sampai miss call 3 kali udah, jangan ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8. Lobet gara-gara antum. HP-nya lobet gara-gara antum nelponin terus. Cukup 3 kali selesai. Ya, wallahu a'lam. Bisa nggak dikiaskan? Wallahualam kayaknya bisa. Yang keempat, an yadhkurasmahu la yaqulu ana. Hendaknya antum mengucapkan nama kalau ditanya man. Assalamualaikum adkhul ban. Siapa yang di luar? Ucapin nama. Jangan mengatakan ana. Siapa di luar? Saya. Siapa di luar? Ana ustaz. Enggak jelas siapa. Ya. Wa fi sahihain. Dalam 2 sahih. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maka yaqul ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fidainin dalam masalah hutang.
kana ala abi fidainin kana ala abi, hutang bapakku. Fadafaqtul bab, maka aku ketok pintu. Faqala, Rasulullah SAW mengatakan, "Manza?" Siapa yang di situ? Faqultu ana. Aku, wahai Rasul. Kata Rasul, ana. Ya benar. Harusnya gitu. Ana, tanda seru. Ini bahasa kita gitu. Siapa di luar? Saya, Pak. Saya. Siapa gitu kan? Berarti gitu. Nah, Rasul mengatakan ana. Kata Jabir bin Abdullah, ka'annahu karihaha. Seolah-olah Rasul benci untuk dikatakan ana. Iyalah, nggak jelas, tinggal bilang aja siapa. Kalau ana kan masih muhtamal, butuh pertanyaan lagi. Ya kan? Ana. Siapa? Antum siapa? Ana yang tinggal di situ. Siapa? Kan langsung nama jelas. Ada bisa menarik terkait ana ini nih. Atau tahu udah belajar isim ma'rifah pasti? Isim ma'rifah apa aja? Domir. Terus masukkan alif lam. Isim ma'rifah itu isim yang sudah spesifik, khusus kan? Kalau kita bilang al-kitabu, kitab tersebut. Kalau nakiro, non spesifik, nggak jelas. Bukan umum ya, tapi nggak spesifik. Kitabun, sebuah kitab. Semua itu bisa dibilang sebuah kitab, tapi yang diinginkan satu. Siapa lagi isim ma'rifah? Domir, alif lam, isim yang sudah diidhofahkan, mudah-mudahan nilai betul. Siapa lagi isim yang sudah dianggap spesifik, sempit, khusus. Isim isyarah, kata tunjuk. Benda kalau udah tunjuk udah jelas dong. Isim mausul, isim yang kemasukan alladzi, alladina. Lafaz Allah itu paling ma'rifat. Ulama tuh beda pendapat mana yang paling ma'rifat. Yang paling atas sepakat dikatakan Imam As-Sibawi, a'raful ma'arif lafzul jalalah. Lafaz Allah itulah ma'rifah paling ma'rifah. Maksudnya tingkatan siapa sih yang paling spesifik, siapa yang spesifiknya rada-rada semi-semi lah. Lafaz Allah paling atas. Karena kalau antum bilang Allah, orang kafir pun tahu, oh Tuhannya orang Islam. Spesifik kan? Nah, yang nomor 2 ini siapa? Ada seorang ulama mengatakan setelah Allah itu yang paling ma'rifah adalah domir. Nah, domir paling ma'rifah. Muridnya ulama ini enggak ya Syekh. Bukankah yang lebih ma'rifah adalah al-alam? Apa alam? Tadi kita belum sebut al-alam. Nama itu lebih ma'rifah. Akhirnya berdebat dengan sangat sopan santun tentunya. Muridnya namanya murid, ya dia punya ilmu tapi ya mungkin dia segan aja. Ya, dia segan sama gurunya, dia diam akhirnya, mengalah lah. Padahal muridnya ini mengatakan pendapat yang lebih benar. Alam, nama itu lebih ma'rifat daripada domir. Cuma dia diam, ya udah biarin. Si muridnya ini gimana caranya biar gurunya tuh bahwasanya jawabannya ini lebih jawaban muridnya lebih rajih, lebih kuat. Kebetulan qadarullah muridnya ini bahas lafaznya kalau nggak salah orangnya rada gagap apa gimana gitu. Ini ulama besar muridnya, orangnya agak gagap. Jadi kalau ngomong ya debat cemen. Cuma masalah tulisan nanti dia jadi ulama nahwu yang paling harum namanya tulisannya. Debat nggak pinter, cuman ilmunya bagus. Dia punya kitab judulnya Alkitab. Kitab judulnya Alkitab. Apa? Itu, oh si Bawe kan lu tahu. Coba dengar cerita ini berarti. Dia lakukan ini. Dia datang ke rumah gurunya, ditanya siapa? Kata dia, ana. Akhirnya gurunya pun marah sama kayak Rasulullah SAW. Ana, ibarat itu kan. Ketok lagi siapa? Ana. Dibuka pintu dan dilihat si Bawe. Dan dari sini si Bawe ngasih tahu, nih bukti bahwasanya domir nggak sekuat al-alam. Buktinya kamu masih nanya, nggak spesifik dong, nggak ma'rifah dong. Nah ketika disebut si Bawe baru dia langsung ketangkep. Oh murid gue lagi mau benerin gue. Dan si Bawe inilah yang konon, wallahu alam ya riwayatnya benar apa enggak. Dia ketika wafat dimimpikan oleh temannya. Temannya bermimpi bertemu dengan si Bawe. Ditanya apa yang Allah lakukan kepada anda? Katanya alhamdulillah dapat nikmat dan sebagainya. Ditanya dalam mimpinya ditanya, apa sebab engkau? Apa sebab
amalanmu yang mana yang Allah turunkan rahmat, ibaratnya gitulah. Kata Sibawai, karena ucapanku a'raful ma'arif. A'raful ma'arif, ma'rifah paling ma'rifah. Siapa? Allah. Jadi yang mengucapkan Allah atau lafzul jalalah a'raful ma'arif itu ucapan Sibawai. Terkenal kalimat itu. Makanya sampai sekarang ulama ketika menyusun ma'rifah urutannya pasti nomor atas Allah. Habis itu alam. Habis itu seterusnya. Nanti yang paling nggak kuat ma'rifahnya yang idhofah. Wallahu a'lam. Jadi ketika antum masuk ke rumah orang, ketika ditanya siapa langsung jelaskan selengkap-lengkapnya. Nomor 5. An la yaqifa al-musta'dzinu amamal babi biwajhihi. Jangan orang yang minta izin berdiri di depan pintu dengan wajahnya. Jadi antum ketika minta izin sama orang, sebelum dia buka pintu, antum lihat ke belakang atau ke samping. Jangan langsung mata antum mengarah ke dalam rumah. Orang yang minta izin tidak boleh menghadapkan wajah ke pintu rumah. Rawahu Abu Daud wa sahahu Al-Albani an Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW dulu itu idza ata baba qaumin, jika dia datang ke rumahnya satu kaum, lam yastaqbilil baba, dia enggak ngadap ke pintu. Min tilqai wajhi, dengan wajahnya. Walakin min ruknihil aymani awil aysari, tapi dia ke kanan atau ke kirinya. Ya ini fleksibel lah, bisa antum miringkan badan atau wajahnya aja. Atau sekaligus kalau paling bagus belakangin. Yaqulu Rasul sallallahu biasa kalau masuk assalamualaikum. Fadzalik wa dzalika an-duwara, bahwasanya duar di sini apa? Rumah-rumah itu lam yakun alaiha yauma idin sutur, karena rumah zaman dulu tidak ada hijab. Ya intinya adalah supaya antum tidak melihat hal-hal yang penghuni rumah nggak mau antum melihat itu. Misalnya istrinya yang masih pakai daster, anak gadisnya yang nggak pakai hijab, ya, atau kasurnya yang berantakan, ya, itu kan mengarah kemana-mana hal-hal tersebut. Ya kalau sekarang kasur mungkin dalam rumah lah, cuma minimal itu loh, masalah aurat. Bahkan zaman dulu Imam Ahmad kalau nemu sendal istrinya di depan rumah dimarahin. Sendal istrinya kalau ada di depan rumah dimarahin. Disuruh taruh dalam rumah. Kenapa? Dia nggak mau bahkan sendalnya dilihat orang lain. Sendal cewek, ya. Ini pun kita alami lah. Antum kalau lihat sendal cewek, ya minimal kebayang lah. Gitu gak sih? Oh enggak, alhamdulillah. Tunggu berapa tahun lagi ya. Nah, jadi sendal perempuan bagusnya juga di dalam. Ya apalagi yang selain sendal. Ya. Tadi misalnya kondisi yang perempuan tuh dekat pintu, ini juga hindar-hindarin. Kalau misalnya datang orang yang dia nggak tahu adab kayak gini kan kelihatan, istri antum misalnya, atau pakaian dalam, ya jangan dijemur di luar. Pakaian dalam perempuan, apalagi banyak malingnya begitu, naudzubillah hari-hari ini. Heran saya juga. Ya, atau pakaian seksi misalnya. Terus gimana jemurnya? Terus Firanda pernah ditanya, gimana jemurnya saat kalau pakaian gini? Belakang kulkas kata dia. Yang keenam, adamul ilhahi fil izni, tidak boleh memaksa dalam izin. Allah Ta'ala wa in qila lakum urji'u, jika dikatakan kepada kalian kembalilah. Nih bagi orang yang minta izin ke rumah seseorang tapi dikatakan pulanglah, afwan anak lagi nggak bisa tamu, nggak bisa nerima tamu, atau dicuekin. Farji'u, maka kembalilah, huwa askalakum, kembalinya kalian tuh lebih suci buat kalian, lebih berwibawa. Jangan sampai udah disuruh pulang masih aja maksa. Nah ini penting nih, bentar lah, 1 gelas lah kopi lah misalnya. Kalau sudah disuruh pulang udah pulang. Huwa askalakum kata Allah, itu lebih suci bagi kalian. Ya jangan malu-maluin lah.
Yang ketujuh. Nah, ini penting nih. Al-istizanu alal maharimi. Tetap minta izin kepada mahram. Rawa Malik, berdirikan Imam Malik an Safwan bin Sulaim an Atha bin Yasar anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW salahu rajulun, seorang laki-laki bertanya kepada Rasul. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasul, astadinu ala ummi, aku perlu minta izin enggak ke ibuku? Faqala Rasulullah SAW, na'am, kata Rasulullah SAW, iya. Faqala ar-rajul, maka laki-laki ini mengatakan, inni ma'aha fil baiti, aku terbiasa wahai Rasul di rumah bersama ibuku. Faqala Rasulullah SAW, istazin alaiha, minta izin tetap sama ibumu. Faqala ar-rajul, ini khadimuha, ya Rasul, aku ini khadimnya, maksudnya mungkin ibunya ini udah lemah. Ini anak yang benar-benar ngurusin. Kalau disebut khadim itu khidmat, pembantu. Biasanya kalau namanya khidmat itu udah model-modelannya air wudhu diambilin. Mungkin kalau dia lumpuh, nya dipegang. Ya, udah benar-benar sangat dikhidmatkan lah. Apa perlu nih kayak gini masih minta izin? Faqala lahu Rasulullah SAW berkata, "Atuhibbu? Apakah kamu suka antaroha oryanatan? Kamu suka ngelihat dia telanjang?" Kata Rasulullah. Qala la, kata laki-laki ini enggak. Qala, kata Rasulullah SAW, fastadzin alaiha. Ya kalau gitu tetap minta izin. Tuh, bahkan sama ibu. Ibu kan boleh dilihat sama antum auratnya. Enggak seperti perempuan-perempuan lain. Cuman kan tetap ada batasnya. Batas aurat perempuan mahram. Apakah seperti suami istri? Boleh antum lihat dari ujung ke ujung? Enggak. Sampai mana batasannya? Antum dulu kelas 1 nggak belajar adab kitab ini kan? Nggak tahu ada apa nggak dijelasin nggak sama kitab yang kecil itu? Apa batasan aurat seorang perempuan kepada anaknya, kepada kakaknya, kepada bapaknya? Kan boleh dilihat. Nggak kayak dia keluar rumah, bener kan? Cuman tetap ada batasnya. Mana? Apakah kalau dibilang kita kan mahram jadi boleh saling lihat mandi bareng gitu? Nah, enggak, ada batasnya. Mana batasannya? Batasannya adalah yang biasa tampak pada perhiasan. Kalung, gelang kaki. Berarti batasannya leher boleh kelihatan, untuk kuping boleh sampai rambut. Kemudian lengan sini, di atasnya udah jangan, ya, dan betis. Ini batasan perempuan boleh dilihat mahramnya. Kalau nanti dilihat suaminya, itu lebih lagi, udah nggak ada batasan itu. Ujung ke ujung tanpa benang. Ya, nah ujung ke ujung tanpa benang itu buat suami, bukan buat adik, bukan buat abang. Ya nggak boleh antum misalnya adik antum lagi mandi, antum gudur-gudur karena kebelet dengan alasan adik gue ini, nggak boleh. Ya, tetap antum berdosa kalau ngelihat yang lebih dari itu. Begitupun perempuan dengan perempuan. Perempuan dengan perempuan sama batasannya. Sebagian mengatakan payudara sudah boleh dilihat. Sebagian mengatakan perempuan sama perempuan kafir sama kayak perempuan dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan kafir sama kayak perempuan dengan laki-laki non mahram. Kenapa? Padahal kan sama-sama perempuan. Sebisa mungkin perempuan mukminah jangan dilihat oleh kafirah kecuali wajah dan telapak tangannya saja. Padahal sama-sama perempuan. Yang mana kalau seandainya pada perempuan muslimah dia boleh lihat rambutnya. Bahkan yang fasik juga kalau bisa lihatnya wajah sama tangan aja. Perempuan fasik dan perempuan kafir jangan lihat lebih dari wajah dan telapak tangan. Kenapa? Ada alasannya nih. Perempuan fasik, perempuan kafir. Ngerti gak dia dengan batasan-batasan gitu? Enggak. Kira-kira nih, ada perempuan yang cadaran. Suatu hari kelihatan rambutnya sama perempuan kafir. Kelihatan wajahnya. Dia heboh gak? Heboh. Terus efek hebohnya ngapain? Dia bisa cerita ke suaminya. Dia bisa cerita ke orang lain. Ternyata si fulana ya, yang sadaran itu rambutnya pirang ternyata misalnya. Sudah suaminya bayang-bayang. Jadilah terbuka auratnya di hadapan suami si kafir ini. Nah itu batasan-batasan aurat nanti
Dipelajari sebenarnya di jilid pertama, cuman antum nggak dapat. Jadi kepada ibu antum pun antum harus minta izin. Begitupun ibu antum seandainya kepada antum agak selebor, ya antum jangan lihat. Terus dinasehati. Ya, selebor maksudnya keluar pakai handuk doang. Ya, sebisa mungkin antum juga. Mana antum? Pakai tas. Rawal Bukhari fil Adabil Mufrad, dalam kitab Al Adabul Mufrad, an Alqamah qala ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ila Abdullah, kepada Abdullah. Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Qala astadzinu ala ummi, aku perlu minta izin enggak ke ibuku? Faqala ma laku li ahyaniha tuhibbu an taraha. Ibnu Mas'ud nggak jawab. Jadi pasti tanya, aku perlu minta izin nggak ke ibuku? Kata Ibnu Mas'ud, kan nggak semua waktu kau suka melihat dia. Tidak semua waktu engkau suka untuk melihatnya. Maksudnya ada waktu-waktu yang kau pasti nggak suka lihat dia. Seperti waktu telanjang, waktu pipis dan sebagainya. Waktu tersingkap auratnya ketika tidur. Nah, perkara-perkara kayak gini kan kau nggak suka lihat. Kata Ibnu Mas'ud, ini jawaban yang halus sebenarnya. Ya, maka minta izin. Rawal Bukhari fil Adabil Mufrad bi sanadin hasanin anna rajulan sa'ala Hudzaifah. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Hudzaifah, faqala astadzinu ala ummi, aku minta izin enggak ke ibuku? Faqala in lam tasta'dzin 'alaiha ra'aita ma takrah. Kalau kau enggak minta izin, kau akan melihat apa-apa yang kau tak suka. Ya, ini aurat ibunya. Nah, begitupun adik perempuan ya, ponakan dan sebagainya. Ya, ini berlaku terhadap hadis-hadis ini. Bibi. Yang ke-8, istizanul atfali ghairil balighina. Anak-anak kecil yang belum balik juga minta izin. Rawal Bukhari fil Adabil Mufrad bi sanadin sahih an Atha qala sa'atu bin Abbas, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, faqultu astadinu ala ukhti, aku minta izin enggak kepada saudariku? Saya punya saudari di sini. Hah? Ada saudari usia bawah antum? Enggak ada lagi? Atau kamu punya saudari? Saudari atau saudari? Saudari tau gak? Saudari, saudaratun, kasih tamar buto jadi saudari. Saudari ini nggak boleh dilihat auratnya. Ya, tadi apa batasannya? Boleh lihat saudari, ibu? Bagian-bagian yang biasa. Bagian-bagian yang tadi tuh lagi ke WC kan? Apa bagian yang boleh dilihat? Ibu antum atau saudari antum? Apa? Boleh lihat perut gak? Perut. Apa batasannya? Tangan apa mana? Ketek. Tangan sama telapak. Tangan sama telapak tangan. Telapak tangan sama wajah. Berarti rambut nggak boleh. Berarti pakai kerudung dong ibu antum di rumah. Boleh kan? Nah, batasannya apa? Antum sih WC baik. Apa batasannya? Tempat yang biasa ditaruh perhiasan. Di mana perhiasan biasa ditaruh? Hah? Di rumah? Ya, dipakai. Hah? Di tangan. Berarti boleh lihat sampai sini. Karena gelang kan di sini kan. Kalung. Berarti boleh lihat leher. Ya. Jangan bilang kalau kalungnya gombrong sampai sini, boleh gak lihat bawah? Jangan. Ini saya umum aja. Sama gelang kaki. Berarti betis boleh dilihat. Ini aja. Paham nggak? Jadi keteknya, misalnya keteknya ibu antum nggak boleh dilihat. Saudari antum. Atau belahan ininya. Ya, atau pahanya. Ada lagi nggak perhiasan? Biasa ditempel. Ya kalau kuping udah jelas, karena kan
leher aja boleh, kuping lebih boleh. Nah, ini yang boleh batasannya ya. Faqala na'am, kata Ibnu Abbas, tadi ditanya, boleh gak aku melihat apakah aku harus minta izin kepada saudariku? Kata Ibnu Abbas, ya harus. Fa'attu faqultu. Maka perawi hadis ini ngulangin lagi, mastiin sambil mengatakan, ukhtani fi hijri, aku punya 2 saudari nih di rumahku. Wa ana umawwinuhuma, aku yang menaungi mereka berdua. Wa unfiqu alaihima, aku yang berinfak kepada mereka berdua. Ini aku punya 2 saudari, aku yang ngurus nih, tinggal bareng sama aku. Astadzinu alaihima, benar nih aku harus minta izin karena repot menurut dia. Udah ini perempuan dia yang ngurus, dia yang ngasih makan dan sebagainya. Apa harus minta izin? Oh la na'am. Kata Ibnu Abbas, tetap harus minta izin. Atau hibbu antarahuma uriyatatain, kata Ibnu Abbas, kamu suka emang ngelihat 2 saudarimu itu telanjang kata. Cuma kemudian Ibnu Abbas membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum, hendaklah minta izin kepada kalian para budak-budak kalian, walladzina lam yablughul huluma minkum, dan anak-anak kecil yang belum balik minta izinlah kepada kalian. Salah samarot 3 kali. Ya, minta izin dari 3 kali. Min qabli salatil fajr. Afwan, ini salah samarot bisa manai 3 kali atau 3 waktu yang harus banget minta izin. Setiap waktu antum harus minta izin. 3 waktu ini harus lebih minta izin. Yang pertama salatil fajr, sebelum salat subuh. Ya, waktu-waktu sebelum salat subuh ini waktu-waktu yang paling rawan. Suami sama istrinya biasa berduaan. Aurat biasa tersingkap. Wahina tadau thiyabakum, tatkala sedang buka ganti pakaian, minaz zahirah, seketika zuhur, siang, istirahat siang. Wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya. Ini 3 waktu lebih ditekankan untuk minta izin. Sebelum subuh, istirahat siang, ba'da isya. Ini 3 waktu yang sangat rawan aurat tersingkap. Salah su auratin lakum, ini adalah 3 aurat bagi kalian. Berarti tadi 3 kali, yang ini 3 aurat. Laisa alaikum wala alaihim junah, tidak ada dosa bagi kalian ba'dahunna, selain waktu itu. Kecuali jangan dibilang enggak ada dosa, enggak minta izin di selain 3 waktu itu. Pagi-pagi enggak, berarti enggak apa-apa dong langsung nyelonong. Ya, jangan juga. Ya. Kalau misalnya antum tahu pagi-pagi auratnya tersingkap, jangan nyelonong. Jangan dengan alasan yang penting kan enggak 3 waktu itu. Katakanlah 3 waktu ini, yang lain enggak apa-apa. Nah, harus lihat kondisi juga. Ya. Tawafuna alaikum, mereka adalah pihak-pihak yang sering mondar-mandir kepada kalian. Ya. Ba'dukum ala ba'din, sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Kadzalika, begitulah. Yubayyinullahu lakumul ayat, Allah menjelaskan kepada kalian tanda-tanda kekuasaan Allah. Wallahu alimun hakim, Allah Maha mengetahui. Ingat ya, Allah Maha mengetahui kalau kalian melanggar hal ini. Hakim, dan Allah Maha bijaksana terhadap hukum yang Allah tetapkan ini. Jadi antum secara umum harus banyak minta izin ketika mau masuk kamar, ketika mau masuk rumah. Ya, dan lebih khusus 3 waktu yang sangat rawan aurat tersingkap. Ketika masuk kamar orang tua antum, maka harus minta izin. Lebih-lebih di 3 waktu tadi. Apa tadi waktunya? Sebelum subuh, istirahat siang, setelah isya. Ya. Qala, kemudian falam yu'mar haula'i bil idzni illa fi hadhil awrati salasah. Maka tidaklah diminta untuk meminta izin kecuali di 3 waktu tadi. Ingat tadi, di luar 3 waktu ini pun antum harus hati-hati. Qala fa idza balagul atfalu minkumul hulum, tatkala anak-anak kecil sudah balik, falyastadinu, maka mintalah izin kama stadzana alladziina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga diajarkan minta izin. Qala Ibnu Abbas fal idnu wajibun 'alan nasi kullihim. Kata Ibnu Abbas, maka minta izin itu wajib bagi seluruh manusia. Anak kecil juga diajarkan untuk minta izin. Walaupun anak kecil. Ya, makanya sebisa mungkin anak kecil punya kamarnya sendiri. Orang tua punya kamarnya sendiri. Ya, anak kecil disuruh minta izin, diajarkan dari kecil.
Ya, kalau nggak diajarkan, dimaklumin terus, namanya masih kecil, namanya masih kecil. Nanti dia ke rumah orang kayak gitu juga. Masuk kamar orang. Yang ke-9, assalamu qoblal kalam. Salam sebelum berbicara. Rawat Tabrani fil Awsat wa huwa hasanun bi syawarihihi. Hadis ini hasan dengan penguat-penguatnya. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda, assalamu qabla su'al. Salam itu wajib sebelum bertanya. Faman bada'akum bisu'al, siapa yang mau bertanya kepada kalian qabla salam tapi enggak mau ngucapin salam atau bertanya dulu baru salam, fala tujibuhu, kata Rasulullah SAW, jangan jawab. Ya, ini agak ketat ini. Kata Rasulullah SAW, barang siapa bertanya kabar kalian sebelum mengucapkan salam, enggak usah dijawab. Nah, ini berarti ketika kita terapkan pada minta izin, berarti pertama minta izinnya mengucapkan salam, ya, dan itu sudah cukup insya Allah. Ketika antum mengucapkan salam pas minta izin, ketika mau masuk ya nggak usah salam lagi. Ya, ini cuma menegaskan kayaknya bahwasanya jangan lupa salam ya, gitu loh. Jangan dengan ucapan ini, misalnya mau nanya kabar, gimana kabarnya? Ini kan pertanyaannya. Nah, itu nggak usah assalamualaikum. Tadi udah di luar assalamualaikum, pas masuk assalamualaikum lagi buat nanya, itu nggak usah. Nah, ini bisa diterapkan ke tempat lain. Misal antum mau nanya sama para masyayikh, nanya persoalan agama, gunakan salam dulu baru bertanya. Wallahu a'lam. Atau kita review lagi. Poin pertama, adab salam. Adab al-istizan, adab minta izin. Yang pertama, tidak boleh masuk sebelum minta izin. Berarti hukumnya wajib. Yang kedua, an yakula, ucapan minta izinnya assalamualaikum adkhul. Assalamualaikum, apa aku boleh masuk? Ini yang Rasulullah SAW ajarkan. Yang ketiga, an yastadina salatan fa in lam yu'dzan lahu raja'a. Mengucap minta izin 3 kali. Kalau tidak dijawab, maka kalau tidak diizinkan bisa dengan diartikan suruh pulang, atau tidak dijawab sama sekali, maka kembalilah. Lupa ada kisah terkait ini, hadis ini lagi. Sahabat Umar pernah didatangin oleh seorang tamu, Umar bin Khattab. Cuma dia lagi ada hajat. Berarti di belakang. Sahabat ini ngucapin assalamualaikum warahmatullahi sampai 3 kali. Sampai 3 kali Umar baru keluar dari hajatnya. Buang air. Kalau nggak salah buang air. Pas ditengok keluar, nggak ada orang. Dia belum dapat hadis ini. Bahkan selevel Umar bin Khattab belum dapat hadis ini saat itu. Ya, antum tahu lah Umar bin Khattab apa yang dia lakukan? Hulus pedang langsung. Langsung dicari siapa tadi. Nah, kemudian ketemu. Kamu tadi yang datangnya. Kenapa ngelakuin itu? Ucapin minta izin terus cabut. Udah mau dimarahin. Ya, kata laki-laki ini yang kebetulan dapat hadis tentang adab salam sebelum Umar mendapatkannya. Maka dijelaskan Rasulullah SAW mengajarin begini. Ya, segalak-galaknya Umar kalau sudah dengar qala Allah, qala Rasul, langsung redam. Nah, ini sebagian ulama, makanya antum harus banyak husnuzon, prasangka baik terhadap para guru-guru antum. Kalau ternyata ada ilmu yang kadang-kadang terluput dari dia, yang tahu malah muridnya misalnya. Ya, jangan langsung bilang, ternyata dia nggak berilmu banget. Ya enggak, ini hal yang wajar. Bahkan Umar bin Khattab, antum bayangin Umar bin Khattab ternyata nggak dapat hadis ini dibanding sahabat-sahabat yang lain. Yang keempat, an yadhkuru ismah wala yaqulu ana. Mengucapkan nama kalau ditanya siapa jangan bilang pakai domir. Nomor 5, an la yaqifa al-mustadinu amamal ababi biwajhihi. Tidak boleh berhenti atau berdiri si peminta izin di depan pintu dengan wajahnya. Ingat ya, ini tujuannya adalah supaya ketika dia buka pintu antum tidak melihat hal-hal yang diharamkan. Jadi antum terserah gimana lah kondisinya. Mau balik badan, mau lihat kanan, mau lihat kiri, terserah. Yang penting jangan sampai ketika dia buka pintu terlihat apa yang antum inginkan. Antum inginkan gak? Apa yang dia tidak inginkan antum lihat gitu ya.
Yang keenam, adamul ilhaihi fil izni. Tidak boleh memaksa dalam izin ya. Kalau sudah disuruh pulang, pulang. Kalau dia nggak jawab 3 kali, maka pulang. Ya, jangan cari-cari cara juga lah gimana. Misalnya, assalamualaikum adakul pertama. Yang kedua, assalamualaikum adakul. Karena antum memaksa nih. Yang ketiga antum lamain dulu. Ya. Terus salamnya dipanjangin lagi. Assalamualaikum adaku. Hah? Gak usah cari-cari nih. Huwa askalakum. Kalau antum kembali itu lebih suci bagi kalian kata Allah. Ya. Lebih nggak malu-maluin. Termasuk nomor 4 tadi, anak lupa. Termasuk kamarnya Ustaz antum. Kalau dibuka sama anaknya. Ya, anaknya anak kecil. Dia buka kamar ibunya. Di situ antum lagi halak kok. Ya, nggak usah cari-cari kesempatan buat ngelihat. Buang muka saat itu. Paham nggak nih keadaannya? Ya. Nah, alhamdulillah sekarang udah jarang kepake kamarnya. Kalau dulu sering kepake. Anaknya bolak-balik. Nah, antum cari-cari kesempatan sudah jangan. Ya, ini bahkan antum kan bukan musta'dzin, antum bukan orang yang lagi pengen minta izin masuk, nggak mungkin. Apalagi ada istrinya di situ. Kadang auratnya juga tersingkap. Cuman intinya jangan memposisikan diri di tempat yang mudah melihat aurat orang lain. Seperti tadi contohnya lagi halako, anaknya buka, tutup pintu, nah, maka buang muka. Yang ketujuh tadi al-istizan alal maharim, tetap harus minta izin kepada mahram, baik itu ibu, bibi atau adik atau kakak perempuan. Yang kedelapan istizanul atfal ghairil balighin. Minta izinnya anak kecil atau anak kecil yang belum balik harus tetap minta izin. Dari ayat yang dibacakan Ibnu Abbas tadi, Ibnu Abbas mengatakan fal idnu wajibun ala kullin nas. Minta izin wajib atas seluruh manusia. Yang ke-9 assalam ba'dal kalam, salam sebelum qoblal kalam, salam sebelum mengucapkan sesuatu. Ada mau sampaikan sesuatu lupa tadi. Apa ya? Oh iya, terus gimana dengan auratnya laki-laki? Tadi kan bagi dibahas ibu, saudari, auratnya yang biasa dipakai perhiasan. Sekarang antum punya abang dan adik. Berarti nggak perlu ini dong, minta izin dong. Hah? Perlu nggak minta izin? Perlu, karena laki-laki dengan laki-laki pun ada batas auratnya. Apa batasannya? Hah? Di atas paha. Jadi boleh pahaan dong keluar. Di atas apa? Betis. Di atas dengkul. Di bawah pusar. Nah, tentu abang dan adik antum yang laki-laki pun ada posisi di mana dia lagi nggak tertutup itunya. Berarti harus minta izin nggak kalau masuk kamar mereka? Harus tetap minta izin. Walaupun laki-laki, ya. Nah, sebagian ulama mengatakan perempuan sama perempuan solihah itu batasan juga. Tengkul sampai pusar. Di antaranya juga budak perempuan kepada tuannya. Batasan auratnya segitu juga. Antum punya budak perempuan nih. Antum orang merdeka. Budak atau budak ya? Budak itu tawanan-tawanan perang yang diperjualbelikan. Yang Islam banyak menyuruh antum untuk membebaskan mereka. Batasan auratnya sama. Pusar sampai perut.